demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya waktu itu saya sampaikan bahwa tidak ada pendukung Jokowi atau orang-orang loyalis Jokowi yang siap mati untuk mendukung Jokowi gitu. Tidak ada. Kalau Jokowi itu tidak punya fan yang seperti itu. Yang sekarang ada ya karena dia kekuasaan. Ketika kekuasaan ini sudah mulai goyang, dia akan cari kapal-kapal lain. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Lucu memang. Ini dari Kapa Argawinata. Mahasiswa ini meremehkan pendukung Jokowi. Dia bilang pendukung Jokowi nggak ada yang di lapangan, cuma ada buzzer-buzzer yang ada di medsos doang. Dia juga bilang nggak ada pendukung Jokowi yang siap mati demi Jokowi. Ngapain juga mendukung Presiden Joko Widodo dan siap mati? Lagian Presiden Joko Widodo juga aman-aman aja kok, nggak bakalan turun sampai 2024. Dan ngomong-ngomong soal Presiden Joko Widodo tidak ada pendukungnya, kemungkinan dia lupa kali ya. 2 kali Pilpres 2014 hingga 2019 Jokowi menang telak melawan Prabowo, yaitu mendapatkan 55% suara. Jadi kalau tidak ada pendukungnya, ya mahasiswa ini perlu belajar lagi kali ya. Ya memang pendukung Presiden Joko Widodo itu lebih cenderung diam dan mengamati. Dia mengamati aja, tapi kalau ada yang ingin mengganggu atau menurunkan Presiden Joko Widodo untuk mundur, maka semua pendukung Presiden Joko Widodo pasti akan turun dan tidak akan terima, karena Presiden Joko Widodo yang dipilih oleh masyarakat Indonesia diturunkan secara inkonstitusional. Padahal Presiden Joko Widodo jelas-jelas memenangkan pemilu di 2014 dan 2019. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Mahasiswa tut, ngapain rela mati demi Jokowi? Pendukung Jokowi masih waras, pendukung secara pantas dan membela bila perlu dibela. Kalau kelebihan itu mah udah nggak bener. Kata rela mati itu udah menunjukkan tujuan dan memanfaatkan yang nggak benar. Kalau pendukung Jokowi tidak tampil, bukan berarti nggak berani berhadapan dengan para kampret dan kadrun. Nggak perlu Jokowi itu terpilih secara syah, pendukungnya konstitusi dan TNI Polri. Generasi penerus Fadlizon. Ya memang, seolah-olah mengatakan hal demikian rupa seolah enteng, gak melihat sejarah-sejarahnya dulu ya. Terus menanggapi pendukung Presiden Joko Widodo tidak di lapangan, hanya di sosmed. Ya ngapain di lapangan? Karena memang pendukung Presiden Joko Widodo itu ya jarang berdemo-demo yang tidak perlu lah. Lebih baik bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, ya seperti itu. Kalau pendukung Joko Widodo, ngapain turun di lapangan demo-demo? Lucu ini, lucu. Kita lihat sekali lagi ya. Demo menjelang besar, pasti buzzer menggunakan video kampanye Jokowi yang di GBK yang ramai masanya. Selalu itu yang dibesarkan. Tapi masa di lapangan nggak pernah ada. Gitu. Jadi serdadu mereka hanya di media sosial. Makanya lucu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bernyali sekali mahasiswa ini, Jokowi nggak punya pendukung. Diketahui tagar "Kita percaya Jokowi" atau "Kita percaya Jokowi" bisa atasi pandemi trending topik di Twitter pada waktu itu. Tampaknya trending tersebut untuk menjawab usaha oposisi mendesak Jokowi mundur karena dianggap gagal atasi pandemi. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan rakyat di belakang Jokowi masih sangat besar. Dukungan rakyat yang mengantar Jokowi 2 periode belum surut, jumlahnya 86 juta warga. Mereka tetap setia mendampingi Jokowi mengantar tugasnya hingga 2014. Sebagian netizen pun menolak tuduhan sebagai buzzer RP. Mereka buzzer sejati, buzzer swasta yang membela Jokowi dengan usaha sendiri. Semakin kuat mereka menggonggong, "Kian kami yakin Indonesia jaya di tanganmu. Sihat selalu presidenku," tulis netizen bernama Chandra. Kita booster swasta, bukan booster dibayar, duit sendiri, bebas beli dan pakai jempol sendiri. Jangan percaya kadrun gerombolan sakit hati dan pecundang.
Gareng halu, ada yang tahu Gareng ada di mana? Kita percaya Jokowi. Predator ID, tren untuk Anda. Kanjeng Raden, Bapak tidak pernah sendiri. Bapak masih bersama kami rakyat Indonesia yang memilih Bapak. Saya hanya ingin melihat Bapak beserta Ibu kelak lambaikan tangan terakhir jabatan nanti dengan kenangan yang sangat indah. Kita percaya Jokowi. Radianto, Imun Bani Mangkrak Anjlok melihat Kita percaya Jokowi. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di Ambon, Maluku yang berujung meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan presiden. Denny Siregar menyesalkan aksi demo yang awalnya menolak kebijakan perlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat justru punya agenda lain, yakni hendak mendesak Jokowi lengser. Denny menyebut bahwa aksi tersebut berbau politis. Demo mah demo aja, gak usah pakai nuntut turun dari jabatan segala. Kelihatan banget sih politisnya. Basi, ungkapnya di Twitter pada Selasa 20 Juli 2021 yang lalu. Seperti diketahui, pada waktu itu puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat pada Senin 19 Juli 2021. Dilansir dari Kompas, dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Universitas Patimura itu, mahasiswa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Masa bahkan membawa sebuah spanduk yang mengusung tagar turunkan Jokowi. Kami menuntut Presiden Joko Widodo segera mundur dari jabatannya sekarang juga, teriak salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasinya. Mereka menilai Presiden Joko Widodo telah gagal mengelola negara di tengah situasi pandemi saat ini. Bahkan diketahui pendukung Presiden Joko Widodo Dede Budiarto geram melihat reaksi rencana aksi demo besar-besaran 11 April pada waktu itu. Komisaris PT Pelni BUMN itu menyebut pemerintahan Jokowi tak takut dengan adanya ancaman demo tersebut. Kang Dede, sapaan akrabnya, bahkan mengatakan mereka yang berencana melakukan demo ditunggangi oleh oknum yang haus kekuasaan. Seujung kuku pun, pemerintahan Jokowi tak takut dilengserkan oleh demo 11 April 2022 dari mahasiswa yang ditunggangi bandit politik haus kekuasaan. Tulisnya di akun Twitter Kang Dede 78 pada Sabtu 9 April 2022. Kang Dede juga menegaskan Presiden Jokowi tak bisa ditumbangkan hanya lewat demo, sebab menurutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipilih lewat pemilihan langsung. Jokowi dipilih 2 kali secara konstitusional melalui pemilu. Jika mau dilengserkan secara inkonstitusional kita lawan, hadapi dengan santai aja, pungkasnya. Diketahui Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Kaharudin memastikan pihaknya absen alias tak ikut dalam aksi mahasiswa pada 21 April 2022. Rencana aksi pada tanggal tersebut pertama kali disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI pekan lalu. BEMSI tidak ikut, kata Kaharudin saat dihubungi awak media. Dilansir dari media Tempo 17 April 2022. Kaharudin menjelaskan alasan pihaknya tidak mengikuti aksi itu karena BEMSI sudah menggelar aksi serupa pada 28 Maret 2022 dan 11 April 2022. Selain itu, Kaharudin menjelaskan anggota BEMSI yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Kahar mengatakan BEMSI juga masih menunggu jawaban dari pemerintah perihal 18 tuntutan kepada Presiden dan 4 tuntutan kepada DPR Republik Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan dalam demo 11 April 2022 dan diterima oleh 3 orang wakil ketua DPR RI. Untuk menjaga nafas juang, jadi tanggal 21 April tidak ikutan aksi, kata Kaharudin. Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi menolak tegas penundaan pemilu dan mendukung pemilu 2024. Mereka menyampaikan akan melakukan aksi besar pada 21 April 2022 agar Jokowi memenuhi tuntutannya tersebut. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo menjelaskan, sebelum menggelar aksi tersebut, mereka bakal menggelar Kongres Rakyat pada 18 April 2022. Namun, Bayu belum memaparkan secara rinci soal lokasi dan rencana aksi tersebut karena masih dalam perencanaan. Di Kongres Rakyat, kami ingin mempertemukan seluruh elemen, yakni mahasiswa, buruh, petani, LSM, akademisi, dan lain-lain untuk membahas kajian setiap elemen, ujar Bayu. Dalam demo 21 April 2022, Bayu mengatakan banyak kampus lain yang tergabung di AMI akan ikut turun ke jalan. Bayu menjelaskan sudah ada 100 ketua lembaga atau komunitas mahasiswa yang ingin bergabung di AMI.